Assalamualaikum, halo teman-teman, saya Vida dari Vida Bacain Buku. Kali ini kita akan kembali melanjutkan buku Trump Style Negotiation 8 taktik jitu untuk menang dalam transaksi bisnis dan pribadi oleh George H. Ross, penulis buku Trump Strategies for Real Estate, bintang pendukung The Apprentice, dan prakata buku ini oleh Donald J. Trump. Saat ini kita sudah masuk ke bagian 1 buku ini, bab 6, memanfaatkan kekuatan sifat dasar manusia, taktik negosiasi psikologis. Mari kita lanjut ke bukunya. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat dasar manusia menentukan bagaimana terwujudnya atau gagalnya suatu transaksi. Jadi, upaya untuk memahami sifat dasar manusia merupakan hal yang esensial untuk memahami negosiasi. Begitu orang membentuk ikatan dan menjadi teman atau tiba di jalan buntu dan menjadi musuh, hal itu bisa dibilang mustahil untuk diubah. Di bab 1, saya telah memberitahu Anda tentang hubungan yang tercipta antara Donald Trump dan Leonard Kandel ketika Kandel menyetujui kontrak sewa yang diperlukan Donald untuk membangun Trump Tower. Leonard Kandel menyukai hasil kerja saya dalam transaksi tersebut dan menjadi klien saya sejak transaksi tersebut disetujui hingga akhir hayatnya bertahun-tahun kemudian. Pada tahun 1987, saya telah meninggalkan praktik aktif saya di bidang hukum dan tidak lagi mewakili Donald. Untuk merampungkan Trump Tower, Donald membutuhkan bantuan dari Kandel. Saya berada di posisi yang kurang mengenakan, yaitu sebagai pengacara Kandel dan mantan pengacara Trump. Donald membutuhkan easement dari Kandel agar memungkinkan sebagian dari tiang yang menopang Trump Tower berdiri di properti Leonard. Jadi Donald meminta saya untuk mendapatkan easement tersebut dari Leonard. Easement ini adalah hak tertentu di lahan tanah milik pihak lawan yang memperbolehkan pemegang hak memanfaatkan lahan tersebut untuk penggunaan spesifik. Lanjut ke bukunya lagi. Leonard bertanya kepada saya, "George, apakah easement tersebut benar-benar memengaruhi saya?" Dan saya menjawab, "Sebenarnya tidak. Easement tersebut mengizinkan Trump untuk memasang sebuah tiang 10 meter di bawah permukaan tanah dan tiang tersebut melintasi garis batas properti." Kandel menjawab, "Donald selalu bersikap adil dengan saya, jadi silahkan beri ia easement tersebut." Jadi tanpa biaya apapun, Kandel memberi Donald easement yang ia butuhkan. Tidak lama setelah itu, Donald kembali menghubungi saya dan berkata, "Saya harus memindahkan tiang tersebut lebih ke dalam properti Kandel. Apakah Anda bisa meminta izin Kandel untuk melakukan hal itu?" Sketsa yang dikirimkan Donald kepada saya memperlihatkan bahwa bukannya melintasi garis batas properti Kandel saja, lokasi baru tiang tersebut akan menempatkannya di atas properti Kandel sepenuhnya, yang merupakan perbedaan besar. Ketika saya memberitahu Kandel apa yang diinginkan Donald Trump, ia berkata, "George, jika saya menginginkannya, saya yakin saya bisa membuat Donald membayar 1 atau 2 juta dolar kepada saya untuk mendapatkan hak ini. Tapi ia selalu bersikap seperti layaknya seorang gentleman, dan saya puas dengan semua transaksi saya dengannya. Berikan Trump easement tersebut secara cuma-cuma." Kepercayaan Kandel terbukti benar. Guna memuaskan rasa keingintahuan saya sendiri, saya berkata kepada Donald, "Saya bisa memberi Anda easement tersebut, tetapi Anda harus mengeluarkan 2,5 juta US dollar. Apakah itu tidak apa-apa?" Dengan gayanya yang khas dalam bernegosiasi, Trump berkata, "George, saya tidak benar-benar membutuhkan tiang tersebut di sana. Jadi dengan harga 2,5 juta US dollar, saya akan meletakkannya di tempat lain." Saya menjawab,
Donald, Anda berbicara dengan George, dan saya tahu bahwa kota ini mendesak Anda untuk melebarkan atrium yang Anda rencanakan. Saya juga tahu bahwa tiang yang menurut rencana akan Anda letakkan di Eastman tersebut menopang satu sudut secara keseluruhan dari gedung tersebut. Kita berdua sama-sama tahu seberapa besar Anda membutuhkannya. Setelah melalui diskusi yang panjang, Donald dengan enggan mengatakan bahwa ia bersedia membayar 2,5 juta US dollar. Saat itulah saya baru memberitahunya bahwa Kendall bersedia memberi Eastman tersebut kepadanya secara cuma-cuma. Intinya adalah bahwa hubungan yang terbentuk antara Kendall dan Trump lebih penting daripada hubungan normal antar tetangga, investor, real estate, dan negosiator bisnis. Hubungan mereka didasarkan pada persahabatan dan kepercayaan. Kendall membawa tingkat kepercayaan tersebut lebih jauh lagi. Ia juga merupakan pemilik tanah di 112 Central Park South di Manhattan. Tanah tersebut berada dalam kontrak sewa jangka panjang yang dimiliki dan dikendalikan oleh seorang pria bernama John Coleman. Kendall terlibat dengan banyak perselisihan dengan Coleman dan merasa bahwa pria itu tidak bisa dipercaya. Kendall berkata kepada saya, "George, saya ingin menjadikan Donald sebagai pengawas saya sehingga setiap kali ada masalah dengan Coleman, Donald akan menjadi orang yang menjalani pertempuran saya dan melindungi kepentingan saya dan anak cucu saya." Sebagai imbalan atas persetujuan Donald untuk bertindak selaku pengawas Kendall, Leonard memberi Donald bunga dari uang sewa yang akan dihimpun properti tersebut jika kontrak sewa tersebut diperpanjang. Trump berhak mendapatkan 15% dari jumlah di mana uang sewa yang telah diperpanjang tersebut lebih besar dibandingkan uang sewa sebelumnya. Maksudnya, sesederhana itu, hanya berdasarkan hubungan yang telah berlangsung lama antara Kendall dan Trump, Kendall tahu ia dapat mempercayai Donald untuk bersikap jujur dan melindungi para ahli warisnya. Kendall selalu bersedia membayar apa yang ia dapatkan dan dalam kasus ini ia membeli ketentraman hati. Karena sifat dasar manusia memainkan peranan utama pada setiap transaksi, Donald Trump biasanya memulai negosiasi dengan berbicara ke pihak lawan dan berupaya untuk mengetahui apa saja yang dianggap penting bagi mereka. Begitu ia mengidentifikasi keinginan-keinginan mereka, ia mencoba untuk memfokuskan pada keinginan-keinginan tersebut. Selama kedua pihak mendapatkan sesuatu yang bisa mereka terima, negosiasi tersebut dianggap sukses. Itulah inti dari negosiasi ala Trump. Aspek paling penting dalam negosiasi adalah bahwa semua orang harus menghasilkan tingkat kepuasan yang dapat diterima. Anda harus menemukan cara terbaik untuk mencapai hal tersebut, dan jika Anda memuaskan pihak lawan, Anda juga akan mendapatkan kepuasan. Lanjut, psikologi dari negosiasi. Hal yang pertama yang perlu Anda ketahui tentang psikologi dari negosiasi adalah bahwa menjual sesuatu yang unik atau berbeda itu mudah. Ini adalah aura eksklusivitas yang telah saya diskusikan sebelumnya. Anda harus bekerja untuk menciptakannya di dalam benak orang lain. Tak peduli apa yang harus Anda jual, kesuksesan Anda tergantung pada kemampuan Anda menciptakan dan mempertahankan aura ini. Anda akan berada di posisi yang jauh lebih kuat jika Anda menawarkan sesuatu yang tidak dapat diperoleh pihak lawan di tempat lain.
Hal ini berlaku untuk semua jenis transaksi. Jika Anda berupaya mendapatkan pekerjaan, menjual rumah, atau membeli kulkas, semua situasi ini dapat ditingkatkan dengan menyampaikan aura eksklusivitas Anda sendiri, yaitu kemampuan untuk meyakinkan orang yang tengah bernegosiasi dengan Anda bahwa Anda memiliki persis apa yang mereka inginkan. Ingatlah dan amati aturan-aturan yang akan kita bahas selanjutnya. Orang menginginkan apa yang tidak dapat mereka miliki atau apa yang diinginkan orang lain. Motif yang didasarkan pada ketamakan dan iri hati selalu ada dan muncul di sebagian besar orang. Ingat kembali pelajaran dari film klasik Citizen Kane, di mana seorang pria yang luar biasa kaya dapat dikatakan menghancurkan seluruh hidupnya hanya gara-gara satu hal kecil yang tidak ia dapatkan saat masih kanak-kanak. Anda bisa belajar banyak dari hal itu. Jika Anda benar-benar ingin mendapatkan customer, pasanglah tanda baru terjual. Efektivitas setiap penawar akan semakin berpikir, jika begitu banyak orang yang menginginkannya, saya harus membelinya. Jika ada peluang untuk menciptakan atmosfer lelang, raihlah peluang tersebut. Lanjut, orang menjadi kewalahan jika berhadapan dengan terlalu banyak keputusan. Anda dapat mencegah seseorang membuat keputusan bila memberinya terlalu banyak informasi atau terlalu banyak hal yang harus dipertimbangkan sekaligus. Kompleksitas membuat orang takut dan reaksi paling umum dari rasa takut adalah melarikan diri. Jika seseorang didesak untuk membuat terlalu banyak keputusan sekaligus, ia mungkin memilih untuk tidak membuat keputusan sama sekali. Sama seperti memaksa seseorang menelan sebutir pil seukuran bola golf. Jika Anda memberi pil tersebut kepada orang itu secara keseluruhan, ia akan tersedak. Namun jika Anda memecah-mecahnya menjadi beberapa bagian kecil dan memintanya untuk minum pil tersebut sedikit demi sedikit dalam satu periode waktu yang panjang, ia akan menelan seluruh dosis dan tanpa menyadarinya. Pada rencana permainan negosiasi Anda, cobalah untuk menentukan waktu terbaik guna meminta satu keputusan mengenai setiap hal yang tengah didiskusikan dan kemukakan pada waktu yang tepat. Jika Anda bernegosiasi dengan laju yang tidak tergesa-gesa, Anda bisa menyembunyikan hal-hal yang sulit di antara hal-hal yang tidak membutuhkan banyak pemikiran. Lanjut, orang akan menyerah pada aura legitimasi. Berikut ini pengamatan yang lebih intensif terhadap efek paling hipnotis dari fenomena ini, aura legitimasi, yang telah saya bahas sebelumnya. Kita mungkin saja mengatakan sesuatu yang sama sekali tidak benar, tetapi jika Anda mengucapkannya dengan otoritas seakan-akan Anda sendiri mempercayainya, atau lebih baik lagi jika tercetak di atas selembar kertas yang tampak resmi, hal tersebut menciptakan aura legitimasi yang dipercaya orang. Semakin besar kebohongan dan reputasi orang yang membuat pernyataan tersebut akan semakin diterima. Adakah contoh yang lebih baik daripada bagaimana masyarakat Amerika percaya ketika diberitahu oleh Presiden Bush bahwa Saddam Hussein menyimpan senjata pemusnah massal, mensponsori terorisme, dan dibutuhkan tindakan secepatnya untuk melindungi Amerika Serikat? Kongres dan masyarakat Amerika mempercayai pernyataan tersebut sepenuhnya. Membutuhkan waktu 3 tahun, ribuan jiwa melayang, dan uang miliaran dolar sebelum kebenaran terungkap. Namun semua tampak masuk akal. Mari kita lihat contoh-contoh lain yang ditemui orang setiap hari. Sebagai contoh, misalkan saja Anda berada di toko dan Anda melihat tanda nilai retail 500 US dollar. Harga kami 350 US dollar. Anda mengira telah menghemat 150 US dollar. Jadi itu adalah transaksi yang bagus. Namun dari mana harga 500 US dollar itu berasal? Siapa yang mengarang harga itu? Harga itu tampak sah karena tercantum dalam bentuk tertulis dan orang memiliki kecenderungan untuk percaya pada kebenaran dari apa yang mereka baca.
Kata-kata yang tertulis memiliki aura legitimasi. Misalnya, Anda membaca artikel di surat kabar terkenal. Anda cenderung untuk mempercayainya karena, iya, artikel tersebut dimuat di Times. Namun pada kenyataannya, artikel itu hanya merupakan interpretasi atau pandangan dari penulis kolom atau wartawan. Meskipun banyak kesalahan di surat kabar terkenal yang terungkap, kita masih cenderung mempercayai apapun yang kita lihat di koran-koran itu. Ini adalah kekuatan yang sesungguhnya dari pers. Fenomena yang sama berlaku di televisi. Beritanya ada di televisi, jadi saya percaya. Ya, faktanya adalah Anda terhipnotis oleh auranya. Apa yang Anda dengar jarang merupakan kebenaran sepenuhnya, dan mungkin bahkan sama sekali menyesatkan. Namun jika Anda dapat menciptakan aura legitimasi di seputar hal-hal penting pada negosiasi Anda, hal itu dapat menguntungkan Anda. Penggunaan yang tidak biasa tetapi ilustratif dari aura legitimasi diceritakan kepada saya oleh seorang staf wiraniaga muda yang direkrut oleh seorang pengembang untuk memamerkan rumah contoh yang akan dibangun di sejumlah lahan tanah di dekat situ. Wiraniaga ini pergi ke rumah contoh tersebut pagi-pagi sekali di hari saat pameran itu akan berlangsung. Ketika memeriksa rumah tersebut, ia melihat ada genangan air sedalam 30 cm di ruang bawah tanah. Sementara calon pembeli sudah berada dalam perjalanan ke tempat itu. Wah, apa yang Anda lakukan? Saya bertanya. Ia menjawab, saya mengambil penggaris kayu, mencelupkan ke dalam air dan membuat garis dengan menggunakan kapur untuk menandai ketinggian air tersebut. Kemudian saya meletakkan penggaris itu di dekat tangga ruang bawah tanah. Sekarang keingintahuan saya pun bangkit. Jadi saya bertanya, apa yang Anda lakukan ketika seorang calon pembeli memasuki rumah itu? Ia tersenyum dan berkata, ketika mereka melihat ke ruang bawah tanah, mereka terkejut melihat genangan air sedalam 30 cm itu dan bertanya tentang hal itu. Saya berkata bahwa pengembang rumah ini ingin membuktikan bahwa ruang bawah tanah itu kedap air, jadi ia mengisinya dengan air. Kemudian saya mengambil penggaris tadi, memasukkannya ke dalam air, dan menunjukkan kepada mereka bahwa ketinggian air tersebut dengan tanda kapur yang digoreskan ke penggaris tersebut. Lihatlah, saya berkata kepada mereka tidak ada satu tetes pun yang bocor. Sekarang apa yang telah ia lakukan jelas bisa digolongkan sebagai perbuatan yang tidak etis, dan saya tidak merekomendasikannya. Tetapi siapa di antara kita yang tidak akan yakin oleh aura legitimasi yang diciptakan oleh pemikiran si wiraniaga yang cerdik itu? Saya tidak akan meragukannya dan demikian pula para calon pembeli. Demikian Anda memberi penilaian yang terlalu tajam kepada wiraniaga. Saya harus mengatakan kepada Anda bahwa segera setelah open house tersebut berakhir, wiraniaga tersebut membeberkan masalah ruang bawah tanah yang bocor tersebut kepada pengembang. Pengembang yang mempunyai nama baik merasa sangat terganggu dan memanggil seorang tenaga profesional untuk menyelidiki masalah tersebut. Tenaga profesional itu menggali lubang di ruang bawah tanah dan mendapati bahwa rumah contoh tersebut ternyata melintasi sebuah sungai kecil di bawah tanah yang meluap akibat derasnya air hujan. Sebuah pompa dipasang di rumah contoh itu serta semua rumah lainnya di bidang tanah yang sama guna memecahkan masalah tersebut seandainya hal itu kembali terjadi di masa yang akan datang. Sebagai hasil dari tindakan wiraniaga, pembeli rumah mendapatkan rumah yang jauh lebih baik. Saya menganjurkan agar Anda menggunakan aura legitimasi setiap kali Anda bisa melakukannya. Tentu saja yang sesuai dengan etika dan jangan tertipu oleh upaya-upaya pihak lawan untuk menggunakan cara itu. Lanjut, mencanangkan target yang tinggi dan menahan diri untuk membuahkan hasil. Belajarlah untuk menahan diri. Tidak seorang pun yang harus mengajukan penawaran terbaiknya terlalu dini atau menyerahkan terlalu banyak konsesi di awal permainan. Untuk mendapatkan transaksi sebaik mungkin, Anda perlu menguasai kesabaran dan pemikiran strategis. Sebagai contoh, Anda berada di dalam toko furniture dan menemukan seperangkat
furniture, ruang tamu yang sempurna dengan harga 4.000 US dollar yang menurut Anda adalah harga yang pantas dan bersedia Anda bayar. Anda salah jika menyampaikan perasaan tersebut kepada wiraniaga. Jika Anda memberitahu hal ini kepadanya, Anda telah kalah dalam negosiasi tersebut. Anda mungkin mendapatkan konsesi kecil, tetapi konsesi yang besar mustahil Anda dapatkan. Sebaliknya, Anda bisa mengatakan kepada wiraniaga perangkat furnitur ruang tamu ini harganya terlalu tinggi dan tidak seperti apa yang ada di dalam benak saya. Mungkin saya akan mempertimbangkannya jika harganya tepat. Pesan ini mengawali jalur yang sangat jauh berbeda dari negosiasi tersebut. Ia bertanya kepada Anda, berapa harga yang bersedia Anda bayar? Anda mengatakan sekitar 2.000 US dollar. Ia membalas dengan, saya tidak mungkin menjualnya dengan harga yang begitu rendah, tapi bagaimana dengan 3.600? Sekarang, salah satu teknik negosiasi Anda yang bagus mulai membuahkan hasil dan Anda pun membalas dengan, itu hanya awalnya, tapi Anda pasti bisa menurunkannya lagi. Melalui proses ini, Anda pada akhirnya mungkin akan menurunkan harga tersebut ke angka yang bisa Anda terima. Saat Anda sampai ke angka tersebut, katakan kepada wiraniaga, sulit sekali melakukan tawar-menawar dengan Anda. Harga ini jauh lebih tinggi daripada yang ingin saya keluarkan, tapi saya akan mengambilnya. Hal ini akan menciptakan perasaan puas di benak wiraniaga, elemen yang diperlukan di dalam setiap negosiasi. Lanjut, sejak lahir manusia memiliki rasa takut terhadap keunggulan yang dimiliki orang lain. Sifat dasar manusia menghambat kita melalui berbagai cara. Sebagai contoh, sejak lahir manusia memiliki rasa takut untuk memasuki situasi di mana mereka percaya bahwa pihak lawan memiliki lebih banyak uang atau lebih banyak kekuatan atau keahlian. Orang percaya mereka tidak akan mampu bertahan dengan baik saat menghadapi seorang maestro lama atau seseorang yang lebih berpengalaman, lebih berkuasa, lebih kuat. Jika Anda merasa terintimidasi oleh seseorang yang harus Anda jadikan lawan dalam bernegosiasi, cobalah untuk mengatasi perasaan tersebut dan berhubungan dengan orang tersebut secara empat mata. Kuncinya adalah membawanya turun ke level manusia dan membentuk hubungan. Jika ia menggunakan kata-kata kasar, mungkin Anda dapat menemukan dasar kepentingan bersama dengan menggunakan gaya bahasa yang sama. Jika ia adalah orang yang banyak pengalaman dan pintar, Anda harus menyesuaikan diri dengan gaya tersebut. Dari pihak lain, orang sama tidak nyamannya jika mereka beranggapan Anda yang lebih unggul. Orang biasanya lebih memilih untuk berurusan dengan pihak yang sederajat. Jadi, jika Anda membuka diri kepada seseorang dan membuatnya merasa sederajat dengan Anda akan bergerak maju ke arah penyelesaian masalah tersebut. Lanjut, bodoh adalah pintar. Ingatlah, segala sesuatu tidak selalu sama seperti apa yang terlihat. Orang mungkin berpura-pura bodoh untuk mendapatkan lebih banyak dari Anda dan seperti biasanya, permainan ini hanya bisa dimainkan oleh dua orang. Sebagai contoh, kita cenderung berasumsi bahwa kita harus menyederhanakan penjelasan pada orang yang memiliki logat asing yang sangat kental. Hal ini kerap bukan masalahnya. Sebagian orang menggunakan logat mereka untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa besar di dalam negosiasi, dan itu biasanya berhasil. Jangan meremehkan orang lain dan jelas jangan mengungkapkan lebih banyak informasi daripada yang sebenarnya ingin Anda ungkapkan. Dari pihak lawan, Anda juga bisa menjadi pintar dengan berpura-pura bodoh. Kita semua mungkin pernah direndahkan oleh seseorang, dan hal tersebut membuat kita marah. Namun bukannya menunjukkan kemarahan tersebut, kita sebaiknya membiarkan orang itu melanjutkan dengan penjelasan. Perlihatkan reaksi bingung. Biarkan ia menganggap Anda bodoh dan Anda mungkin akan menangkap banyak informasi tanpa harus mengucapkan sepatah kata pun. Kadangkala, duduk dan mendengarkan saja adalah langkah yang pintar. Semakin sedikit kata-kata yang Anda keluarkan dan semakin banyak kata-kata yang dikeluarkan pihak lawan, Anda menjadi semakin pintar.
Salah satu contoh terbaik dari penggunaan konsep bodoh adalah pintar yang efektif dimanfaatkan secara efektif oleh Saul Goldman, seorang konglomerat real estate New York dengan penampilan bak petani sederhana yang menyembunyikan pemikiran negosiasi yang tajam. Saya dan dirinya suatu hari tengah berada di kantor seorang wiraniaga untuk membeli sebuah gedung perkantoran seharga 15 juta US dollar tunai yang menurut Saul merupakan harga yang pantas untuk dibayar. Saul bertanya kepada si wiraniaga, "Berapa harga yang Anda inginkan untuk gedung tersebut?" Wiraniaga itu menjawab, 15 juta US dollar tunai. Goldman meninggikan nada suaranya hingga sedikit di bawah teriakan dan berkata, "Apa?" Ia terdengar seakan-akan tidak bisa mengerti mengapa harganya bisa begitu tinggi. Wiraniaga mengamati ekspresi menyedihkan Saul sejenak dan berkata, "Ya, mungkin harga itu sedikit terlampau tinggi. Saya akan mempertimbangkan 14 juta US dollar tunai." Sekali lagi, namun dengan nada suara yang lebih keras lagi, Goldman berkata, "Apa?" Wiraniaga merasa bahwa ia tengah membuat Saul berang dan berkata, "Saya bisa mempertimbangkan untuk memotong beberapa juta dolar tunai dari harga tersebut dengan menarik hipotek berbunga 6%. Untuk ketiga kalinya, Goldman berkata, "Apa?" Wiraniaga itu kembali melunak dan berkata, "Jika Anda benar-benar tertarik untuk membeli bangunan itu, saya mungkin bisa meringankan persyaratan hipoteknya." Saya takjub dengan teknik Goldman dalam bernegosiasi. Ia bersedia membeli bangunan tersebut dengan harga 15 juta US dollar secara tunai, yang merupakan permintaan awal dari wiraniaga. Namun, hanya dengan 3 apa, ia sudah mendapatkan pengurangan harga sebesar 1 juta US dollar dan penawaran dalam hal persyaratan pembiayaan yang akan dinegosiasikan lebih lanjut. Bodoh adalah pintar. Selanjutnya, beroperasilah dengan prinsip ZIF tentang upaya paling sedikit. Jangan mengabaikan alat negosiasi penting yang saya singgung di bab sebelumnya. Orang akan mengerahkan upaya yang paling sedikit untuk mencapai tujuan. Mereka tidak akan melakukan lebih banyak pekerjaan atau riset daripada yang mereka rasa benar-benar perlu. Penemuan ini datang dari studi intensif yang dilakukan ZIF terhadap cara orang bertingkah laku. Sekarang setelah Anda mengetahui hal ini, seharusnya menjadi jelas bahwa jika Anda meluangkan waktu dan upaya sebanyak mungkin, Anda biasanya akan memenangkan setiap poin penting di dalam negosiasi tersebut. Prinsip yang sama berlaku untuk semua dokumen. Siapapun yang memiliki kendali terhadap dokumen tertulis juga memiliki kendali terhadap negosiasi tersebut. Saat Anda mempersiapkan dokumen-dokumen tersebut, pihak lawan tidak pernah tahu apa saja yang Anda hapus atau tambahkan, tapi Anda tahu. Para pembaca biasanya berkonsentrasi pada apa yang mereka baca. Bagi mereka, upaya untuk menemukan kekosongan dan mengisinya membutuhkan banyak pikiran, waktu, dan tenaga. Hasil dari eksperimen ZIF mengindikasikan bahwa terdapat peluang yang besar bahwa mereka tidak akan pernah melakukannya. Lanjut, semua orang menyukai hadiah gratis. Setiap wiraniaga yang baik tahu bahwa memberikan sesuatu secara gratis kerap membuahkan suatu kesepakatan. Jika Anda menonton infomersial yang sukses di televisi, Anda akan mengerti maksud saya. Beli 2 gratis 1 kerap merupakan bahasa populer yang mereka gunakan. Orang yang terpengaruh akan memiliki 3 barang yang sebenarnya tidak mereka butuhkan, tetapi mereka hanya tidak bisa melewatkan kesempatan itu. Selalu ada sesuatu yang dapat digunakan sebagai pemanis oleh seorang negosiator yang pintar. Bebas pembayaran selama 2 tahun, garansi 1 tahun sebagai pengganti dari garansi yang biasanya 90 hari, gratis 1 tangki bensin, dan seterusnya.
Seorang pengembang rumah yang tengah terlibat negosiasi sulit untuk menjual sebuah rumah seharga 400.000 US dollar mungkin akan memenangkan negosiasi tersebut dengan mengatakan kepada seorang calon pembeli, jika Anda menyepakati transaksi hari ini, saya akan memberikan oven microwave GE yang paling mutakhir dengan harga paling mahal 200 US dollar atau 300 US dollar. Transaksi tersebut pun disepakati. Jika si pengembang menawarkan untuk menurunkan harga dari rumah tersebut dengan jumlah yang sama, hasilnya mungkin tidak akan sama. Mungkin merupakan hal yang sepele, tetapi jika barang itu gratis, itulah yang diingat orang. Jumlah uangnya tidak begitu dipedulikan. Daya tarik dari mendapatkan sesuatu secara gratis begitu kuat, sehingga orang kerap mengabaikan isu-isu yang lebih penting. Orang percaya bahwa satu perbuatan baik patut dibalas dengan satu perbuatan baik pula. Ide satu perbuatan baik patut dibalas dengan satu perbuatan baik pula sudah tertanam di dalam budaya kita dan dapat digunakan sebagai alat yang efektif pada waktu yang tepat di dalam negosiasi. Konsepnya sama sekali berbeda dengan hadiah gratis. Ini adalah pertukaran yang bisa digambarkan seperti jika saya melakukan sesuatu untuk Anda, seperti mengalah pada satu poin dalam negosiasi, Anda harus melakukan sesuatu untuk saya. Agar dapat menggunakan teknik ini secara efektif, buatlah daftar dari semua isu yang belum dipecahkan sebelum mengalah di salah satu isu tersebut. Jangan memberi keterangan kepada pihak lawan seperti isu mana saja yang penting bagi Anda dan mana yang tidak penting. Setelah Anda mendata semuanya, katakan kepada lawan Anda, jika kita menyetujui semua isu ini, apakah kita sepakat melakukan transaksi? Jika jawabannya tidak, teruslah mendata isu-isu hingga Anda mendapatkan jawaban ya. Saat Anda mendengarkan semua isu yang belum terpecahkan, urutkan isu tersebut di dalam hati berdasarkan prioritas kepentingan. Mulailah dengan isu yang paling tidak penting bagi Anda. Anda harus dengan semangat menegosiasikan setiap isu sebelum akhirnya mengalah pada isu itu dengan sikap enggan. Selingi dengan isu-isu besar dan berjuanglah juga untuk isu tersebut. Perbedaan antara negosiator yang baik dan negosiator yang buruk adalah negosiator yang baik menukar kekalahan kecil dengan kemenangan besar. Teori satu perbuatan baik membuat pihak lawan bersedia untuk melakukan pertukaran, tetapi pertukaran itu tidak harus melibatkan isu-isu yang bernilai sama dan juga tidak harus menukarkan satu dengan satu. Menyerahkan 5 hal yang tidak terlalu Anda perlukan demi mendapatkan satu hal yang benar-benar Anda inginkan, membuat negosiasi tersebut lebih mudah. Anda cukup mengatakan, saya telah mengalah pada 5 hal terakhir. Sekarang bersikaplah adil dan berikan yang ini kepada saya. Teknik ini hanya berlaku jika Anda menyelubungi hal-hal kecil yang bersedia Anda korbankan dengan nilai yang sama atau lebih besar dibandingkan hal besar yang ingin Anda dapatkan. Jika Anda melakukan hal itu, hasilnya akan mengesankan. Gunakan kekuatan dari solusi sederhana. Semua orang menganggap mudah untuk menyerah pada daya tarik solusi yang sederhana, tetapi Anda harus berhati-hati saat menentukan bagaimana dan kapan harus menggunakan prinsip ini. Sarankan solusi yang sederhana hanya jika itu menguntungkan Anda. Berikut ini 4 contoh pernyataan yang dapat menghasilkan solusi-solusi sederhana. 1. Mari kita membagi rata selisihnya. Anda boleh menawarkan solusi sederhana ini hanya jika pembagian seperti itu menguntungkan bagi Anda. Sebagai contoh, Anda tengah beradu argumen dengan seseorang mengenai harga. Anda hanya mau membayar 20.000 US dollar dan si wiraniaga meminta harga 30.000 US dollar. Anda sebenarnya bersedia membayar 25.000 US dollar, tapi Anda tidak menunjukkan hal itu. Ketika negosiasi tersebut sampai ke satu titik di mana wiraniaga
mengindikasikan bahwa ia bersedia menerima 26.000 US dollar, Anda dapat mengatakan, lihat, saya ingin membayar 20.000 dan Anda sekarang meminta 26.000 US dollar. Begini saja, mari kita bagi rata selisihnya. Terdapat peluang yang sangat besar bahwa transaksi tersebut akan ditutup di harga 23.000 US dollar karena tampaknya adil bagi kedua belah pihak. 2. Mari kita diskusikan lagi nanti. Pada saat tertentu di dalam suatu negosiasi terjadi percekcokan yang memanas, kemarahan mungkin bergejolak, serta kedua sisi bertahan dan tetap bergeming. Apakah itu berarti masalah tersebut tidak dapat diselesaikan? Tidak. Apakah itu berarti Anda sebaiknya tidak berupaya untuk menyelesaikannya sekarang? Ya. Anda bisa dengan tenang mengusulkan untuk mengesampingkan masalah itu sementara dan mengurusi hal-hal lain yang tidak begitu kontroversial. Harapannya, ketika waktu nanti itu tiba, lebih banyak isu yang akan terselesaikan di antara pihak-pihak itu. Lebih banyak waktu diinvestasikan yang telah dikeluarkan dan lingkungannya akan lebih kondusif untuk mencapai penyelesaian yang menyenangkan kedua pihak. 3. Mari kita biarkan orang lain yang memutuskan. Ini adalah solusi sederhana karena mengangkat semua beban pengambilan keputusan dari pundak semua pihak di barisan penyerang dan melepaskan tanggung jawab dari kedua pihak untuk sementara. Sebagai contoh, jika satu masalah pelik tidak dapat diselesaikan di antara Anda dan lawan Anda dapat mengatakan, mengapa Anda tidak membawanya kembali ke atasan Anda dan membiarkan beliau memutuskan masalah ini? Taktik ini memberi lawan Anda kesempatan untuk menarik orang lain dari timnya yang tidak turut serta pada semua yang terjadi di dalam negosiasi tersebut untuk terlibat di dalam proses pembuatan keputusan. Saya tidak mengatakan Anda harus menerima keputusan dari pihak tambahan tersebut sebagai penengah, tetapi bahwa keputusan tersebut bisa ditolak secara keseluruhan atau sebagian dan sekarang negosiasi tersebut memiliki titik awal yang baru. 4. Mari kita berpikir di luar konteks. Gagasan ini solusi kreatif untuk masalah yang pelik. Kerap merupakan anjuran yang disambut dengan baik. Tidak ada seorang pun yang menyukai kebuntuan. Jadi, jika Anda mengusulkan sesuatu yang kreatif, mungkin itu akan mendapatkan respon positif dari pihak lawan. Kemudian lanjut, sebagian besar orang menolak untuk mengakui atau mengoreksi kelemahan mereka sendiri. Ini adalah kekurangan yang sangat penting di dalam perilaku manusia. Sebagian besar orang memiliki titik-titik lemah di dalam kemampuan mereka. Sebagian orang sama sekali tidak bisa berurusan dengan angka-angka. Jika Anda orang seperti itu, bawalah selalu kalkulator atau hadirkan seorang akuntan di dalam negosiasi Anda. Hal ini akan menutup wilayah kelemahan Anda tersebut. Yang lain mengalami kesulitan untuk membaca dan memahami dokumen secara tepat. Jika ini adalah Anda, jangan pernah berpikir untuk membaca dokumen rumit apapun dalam waktu 5 menit di bawah tekanan. Akan lebih baik jika Anda mengatakan, saya harus meminta pengacara saya untuk memeriksa dokumen ini dan saya akan menghubungi Anda kembali. Jenis upaya untuk menyelamatkan diri sendiri itu bukan hal yang lazim terjadi. Orang tidak suka terlihat tidak mampu dan akan menderita dengan ketidakmampuan mereka serta berupaya untuk menyembunyikannya karena mereka tidak mau mengakui bahwa mereka tidak bisa melakukan sesuatu. Mereka tidak mau menunjukkan kekurangan mereka kepada pihak lawan. Anda dapat menggunakan kelemahan mereka untuk menguntungkan Anda dengan mengeksploitasi kelemahan tersebut setiap kali memungkinkan. Tidak ada faktor yang ilegal atau tidak bermoral dari tindakan untuk melakukan hal itu. Jika mereka bersedia bernegosiasi seakan-akan mereka tidak punya kelemahan atau kekurangan apapun, itu adalah keputusan mereka dan Anda harus menerimanya. Lanjut, orang menghargai orang lain yang mau mengakui kesalahan mereka. Akan sangat menyenangkan
akan sangat menenangkan untuk sekadar mengatakan, "Saya membuat kesalahan." Sebagai contoh, saya adalah seorang kontraktor bangunan dan saya mengatakan akan melakukan renovasi yang Anda inginkan dengan total harga 120.000 US dollar. Ketika saya mengirimkan kontrak tertulisnya kepada Anda, saya mencantumkan harga 140.000 US dollar. Anda akan terganggu jika melihat harga yang lebih tinggi itu. Reaksi awal Anda adalah dengan mengatakan, "Kita telah menyepakati suatu harga dan sekarang Anda menaikkannya." Cara untuk menghentikan permusuhan lebih lanjut adalah dengan mengatakan, "Saya benar-benar melakukan kesalahan. Saya tidak memperhitungkan fakta bahwa harga marmer dan bahan bangunan lain yang diperlukan sekarang jauh lebih tinggi." Apa yang bisa Anda katakan? Hal itu menghentikan diskusi tersebut begitu saja. Jika seseorang yang Anda percayai mengaku bahwa ia telah melakukan kesalahan, hal tersebut dipandang sebagai indikasi dari kekuatan karakter dan kecenderungan manusia adalah untuk memaafkan. Anda tidak ingin mengambil keuntungan dari seseorang yang mengakui kesalahan. Sebagai contoh, di dalam lingkungan korporat, apa yang Anda katakan jika seseorang mengubah persyaratan dari suatu transaksi dan memberitahu Anda, "Saya melakukan kekeliruan." Jika Anda mendesak agar saya bertanggung jawab, hal itu dapat mengakibatkan saya kehilangan pekerjaan saya. Sebagian besar, orang akan lebih mudah menerima suatu perubahan jika lawannya bersedia mengakui kekeliruan. Jika dimanfaatkan dengan benar, mengakui suatu kesalahan bisa menjadi alat negosiasi yang kuat. Sebagian besar orang terkena sindrom batas waktu. Kita semua cenderung untuk hidup berdasarkan batas waktu. Ada waktu untuk bangun sehingga Anda bisa pergi ke kantor tepat waktu. Tanggal 15 April adalah batas waktu untuk mengembalikan surat pemberitahuan pajak, dan jutaan orang mengirimkan laporan mereka di tanggal yang telah ditentukan itu. Ada sejumlah batas waktu yang sangat penting. Sementara yang lain tidak. Kecenderungannya percaya bahwa Anda harus membuat keputusan sebelum setiap batas waktu, dan kegagalan untuk melakukan hal itu sama saja dengan bencana. Seorang negosiator yang cerdas menentukan seberapa penting batas waktu dari setiap negosiasi. Sebagai contoh, di mata pihak yang dihadapkan dengan batas waktu tersebut, itu adalah transaksi yang mutlak sukses atau gagal. Tidak bisa di antaranya. Saya bisa saja berkata kepada Anda, "Kita harus menyepakati transaksi ini sekarang karena saya harus mengejar pesawat pukul 15.30. Saya harus pergi dari sini pukul 14.15. Anda mungkin cenderung untuk menyetujui sesuatu. Yang biasanya tidak akan Anda korbankan karena Anda menyimpan batas waktu saya di benak Anda, dan hal itu membuat Anda berada di posisi yang sangat tidak menguntungkan. Pada kenyataannya, saya tidak harus mengejar pesawat, tapi saya memberi tekanan kepada Anda agar bertindak cepat. Rencana saya adalah untuk menunda kesepakatan transaksi hingga menit-menit terakhir yang memungkinkan dan mendesak Anda untuk menyelesaikan segala sesuatu dan memungkinkan saya untuk mengejar pesawat saya. Orang yang percaya bahwa ia harus menuruti batas waktu jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan, terutama jika pihak lawan mengetahui batas waktu tersebut. Lanjut, orang mempraktikkan filosofi waktu yang diinvestasikan. Siapapun yang pernah menegosiasikan transaksi untuk periode waktu yang panjang, jelas secara psikologis dan bahkan mungkin secara moneter berinvestasi, karena jumlah waktu dan uang yang telah dikeluarkan dalam upaya untuk merampungkan transaksi itu. Tidak merampungkan transaksi ini berarti bahwa waktu dan uang hilang untuk selamanya. Jika waktu yang diinvestasikan oleh pihak-pihak tersebut tidak seimbang, pihak yang menginvestasikan lebih sedikit waktu memiliki keuntungan karena kerugian mereka lebih sedikit jika transaksi tersebut gagal.
Strategi yang bagus untuk Anda terapkan adalah membuat pihak lawan menginvestasikan sebanyak mungkin waktu dan uang pada transaksi tersebut, sementara meminimalkan pengeluaran Anda. Saat transaksi tersebut berada di ambang bahaya, biasanya orang akan berusaha menutup transaksi tersebut agar waktu dan uang yang telah dikeluarkan tidak sia-sia. Selanjutnya, orang cenderung berfokus pada batasan kekuatan sendiri. Orang menyadari batasannya sendiri. Yang paling umum adalah waktu. Orang yang terus-menerus memonitor dan menilai diri mereka sendiri seringkali malah jauh lebih tajam dibandingkan orang lain. Ide bahwa waktu adalah uang bisa dirunut kembali ke prinsip waktu yang diinvestasikan. Tetapi hal itu juga dirasakan sebagai batasan kekuatan oleh seseorang jika mereka tidak punya waktu yang cukup untuk dikeluarkan untuk keperluan bernegosiasi secara efektif. Batasan kekuatan lain adalah kemampuan untuk menjanjikan jumlah uang yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi tersebut. Jika Anda mengkhawatirkan kemampuan Anda yang terbatas untuk membayar sesuatu, hal ini akan menghalangi Anda dalam bernegosiasi. Jika atasan Anda memberi Anda wewenang untuk membeli sebuah gedung seharga 500.000 US dollar, ketika harganya mendekati atau melampaui 500.000 US dollar, taktik negosiasi Anda akan berubah drastis. Cobalah untuk mengetahui batasan yang mengatur lawan Anda di dalam sembarang negosiasi dan gunakan pengetahuan tersebut untuk merumuskan strategi Anda. Sebelum kita meninggalkan subjek psikologi dalam bernegosiasi, saya ingin meyakinkan bahwa Anda menyadari bahwa beberapa taktik dapat digunakan secara bersamaan pada fase apapun dari negosiasi. Sebagai contoh, asumsikan saja bahwa saya adalah seorang produsen mobil dan saya ingin membujuk John Q. Publik untuk membeli kendaraan saya, mengikuti prinsip ZIF tentang resistansi yang paling sedikit. Saya akan memberi Anda banyak informasi yang perlu Anda ketahui agar saya dapat membuat keputusan yang menguntungkan. Saya akan memberi Anda harga penjualan, penggunaan bahan bakar, kekuatan, serta fitur-fitur standar dan opsional, aura legitimasi dari kendaraan sebanding yang dibuat produsen lainnya yang paling menunjukkan keunggulan mobil-mobil saya. Saya akan menawarkan edisi terbatas Donald Trump yang terdiri atas 5.000 unit mobil. Orang menginginkan apa yang diinginkan atau tidak bisa dimiliki orang lain kepada siapapun yang memesan satu unit dalam kurun waktu 30 hari. Sindrom batas waktu. Setiap pemilik akan menerima sebuah plakat spesial. Semua orang menyukai gratisan dengan tanda tangan Donald Trump yang menjamin keaslian dari edisi terbatas tersebut. Jika digunakan secara bersamaan, besar kemungkinan prinsip negosiasi psikologis ini akan membuat sebagian besar orang bersedia membayar harga yang jauh lebih tinggi ketimbang tanpa prinsip-prinsip tersebut. Temukan cara kreatif Anda sendiri untuk menggabungkan taktik-taktik ini saat Anda menegosiasikan transaksi Anda berikutnya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian 1 bab 6-nya. Nanti kita akan ketemu lagi di bab 7, informasi adalah kekuatan. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Semoga yang dibacakan bermanfaat. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.